Sekarang begini, apa sih untungnya Anda menceritakan kepedihan hatimu kepada orang lain? Apa yakin orang lain itu empati kepadamu? Belum tentu. Belum tentu. Jadi pendengar yang budiman saja sudah untung. Hanya mengangguk-ngangguk. Tapi pasti dia tidak berbagi rasa denganmu kok. Dan pada akhirnya juga tidak ada orang lain yang menolong kamu kok. Adapun perempuan cenderung mudah untuk curhat kepada orang lain. Sebetulnya bukan itu watak aslinya. Itu kenapa perempuan suka curhat, karena memang terlalu banyaknya penderitaan yang dia simpan. Saking banyaknya luber ya. Iya. Itulah. Makanya kenapa sih kita tidak curhat sama Allah aja? Atau akhirnya yang menolong hanya Allah aja kok. Nah. Ya karena bagaimanapun yang benar-benar mendengarkan rintihanmu hanya Allah. Yeah. Nabi Musa juga dulu bingung ya ketika menghadap Fir'aun. Idhab ila Fir'auna wa qul lahu qawlan layyina. Katakan, silakan hadapilah Fir'aun, temui dia, kata Allah. Sampaikan dengan kata-kata yang baik kepada mereka, kepada Fir'aun. Kemudian Nabi Musa mengatakan, inni akhafu an yaqtulani, saya takut nanti saya dibunuh. Qala la takhaf, ya, inni asma'u wa ara, pergilah, aku selalu mendengarkan kamu dan aku selalu melihat kamu. Jadi Nabi Musa juga mungkin tidak sadar bahwa Allah selalu mendengarkan. Ya, kenapa kita tidak berbicara dengan yang maha mendengar? Iya kan? Toh pada akhirnya orang yang mendengarkan keluhan orang lain juga merasa nggak betah juga, karena dia juga sudah cukup banyak penderitaan sendiri kok. Iya. Ya kan? Terus apa sih anaknya mengharapkan belas kasihan orang lain? Itu kan nanti kita bercerita kan mengharapkan belas kasihan orang lain. Betul. Mana yang pernah terbukti engkau mengharapkan belas kasihan orang lain? Orang lain tuh membantu kita tuh kalau memang ada yang dibantu. Kalau nggak ada, iya. Sekarang kalau ada, juga belum tentu dia membantumu. Iya. Kenapa akan bantumu? Kalau dia sedang tidak membutuhkannya. Kalau dia sedang membutuhkannya sendiri, tidak akan membantu Anda dong. Iya. Kalaupun dia sudah tidak membutuhkannya, juga belum tentu dia akan membantumu kalau dia tidak suka. Masih banyak persyaratannya. Sampai orang bantu kita kan banyak persyaratannya, banyak tahapan-tahapannya. Kalau ada, kalau tidak butuh, kalau suka, kalau percaya. Iya. Jadi ya lebih baik ya mengeluhlah kepada yang maha mendengar, dan semuanya juga pada akhirnya Allah yang menentukan kok. Berkeluh saja kepada Allah saja, dan itulah ketika kita berkeluh kesah kepada Allah, dalam istilah bahasa tasawufnya namanya munajat. Munajat itu berkeluh kesah kepada Allah, menyampaikan segala penderitaan kita kepada Allah. Dan kita nyaman kok. Saya mengerti seseorang yang terlalu banyak penderitaan, ketika ketemu teman lama lalu dia bercerita, memang saya paham itu plong ya rasanya. Saya paham. Tetapi begini, kenapa kita ingin bercerita kepada orang lain? Sejak kecil mula, ini salah pendidikan rumah tangga. Sejak kecil mula kita sudah sering ditumpas oleh orang tua kita. Ketika kita ikut berbicara, sudah diam, jangan banyak bicara, anak kecil. Jadi kita ini sejak kecil mula tidak diberi peluang untuk berekspresi kepada orang lain. Ini perlu dicatat.
Dan ini untuk bisa menjadi pendidikan keluarga. Seorang tua yang bijak, coba dengarkan keluhan anak-anak kita itu. Jangan ditumpah seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah ketika kita tidak pernah mendapatkan peluang memberikan ekspresi pada orang lain karena ditumpas, dianggapnya anak kecil, nggak tahu apa-apa, belum berpengalaman, bisa apa, diam kamu, banyak-banyak ngomong, kan paling banyak begitu. Sehingga muncul ada keinginan untuk berbicara ke dalam sendiri. Ya, ini psikologi emosi. Setelah dia banyak berbicara ke dalam sendiri, di situ menjadi disorder, ada satu kesalahan dalam diri kita, menjadi gamang, ragu-ragu, bimbang, tidak bisa tegas, sulit mengambil keputusan. Itu kan menjadi kendala dalam kehidupan kita. Maka dianjurkan boleh Anda dermimil, bergumam sendirian di dalam kamar. Silakan caci makilah orang yang tidak kau sukai, sanjunglah orang yang kau cintai, sendirian dalam kamar. Syaratnya di kamarnya dikunci, jangan sampai ada orang tahu. Karena nanti dianggapnya orang gila. Begitu. Itu penting untuk supaya rilis ya, semua lampiaskan. Tidak mesti harus dengan orang. Kita ciptakan saja orang itu dalam imajinasi kita, seolah-olah ada di hadapan kita, dan lalu silakan kau caci maki itu semua.